untuk wawancara. Baik, Pak. Ya, silakan ambil bangkunya. Pengen tahu nih gimana riwayat hidupnya Coach Toto Ya. Ginting menyangkut bela diri. Teman-teman, sore ini kita ketemu dengan satu orang penggemar bela diri, sekaligus juga dia pelatih boxing. Ya, pelatih boxing baik di Sasana maupun di private. Saya pengen kenal nih sama Coach Toto Ginting. Iya. Di mana asalnya dari mana? Asal saya dari Rantau Prapat, Sumatera Utara. Cuman kampung saya di Tiga Binangan, Tanah Karo. Oh gitu. Iya. Usianya berapa nih, Coach? Sekarang usianya baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Iya, baru 20 tahun. Oh, baik. Sudah lama di Tangerang? Di Tangerang kurang lebih 5 tahun lah, 5 tahunan. Oh, 5 tahun sudah di Tangerang. Iya. Apa tujuannya datang ke Tangerang? Jauh-jauh dari Sumatera Utara. Tujuannya untuk melanjutkan pendidikan dari SMP mau kesini tuh SMK, mau lanjut ke SMK. Oh, baik. Jadi sambil melanjutkan studi, berlatih bela diri gitu. Iya. Oh. Apa saja bela diri yang sudah berlatih Bela diri sejauh ini masih Aikido, terus boxing, baru 2 sih. 2 bela Iya, diri. 2 bela diri. Oh, sejak kapan berlatih Aikido? Aikido itu sekitar umur 16 tahun lah, kelas 1 SMK, sekitar segitu. Sampai kelas 3 SMK lulus. Iya. Oh, berarti 3 tahun Aikido. Aikido. Oh, berarti sabuk apa nih kalau udah 3 tahun? Kalau Aikido itu sabuk coklat Q1. Berarti coklat Q1. Iya, Q1. Lalu kalau boxing, sejak kapan ini berlatih boxing? Kalau boxing itu kira-kira 3 sampai 4 tahunan lah. Antara 3 sampai 4 tahun. Iya. Baik. Di Sasana mana berlatih boxing? Boxing itu di Sasana Benteng Boxing Camp ya, di Tangerang Selatan. Benteng Boxing Camp, Tangerang Selatan. Baik. Sudah berapa lama boxing? Tadi sekitar 3 tahunan kalau di sana. 3 tahunan. Iya. Boxingnya. Oh, dilatih berbagai pelatih Iya. atau satu pelatih? Berbagai pelatih lah. Oh, Di sana ada beberapa pelatih. Jadi nggak satu pelatih aja gitu. Jadi ada pembantu pelatihnya buat ngelatih gitu. Ada pelatih kepala, Iya. ada pelatih pembantu gitu. Gitu. Oh, berarti rame juga. Di sana latihannya lumayan lah. Lumayan banyak atletnya juga di sana. Oh, banyak atletnya. Iya, dari SMP sampai SMA. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau berlatih cukup banyak ya teman sparring ya. Iya, banyak di sana. Banyak teman sparring. Iya. Baik. Kalau begitu sudah ada prestasi dong di boxing. Untuk prestasi ada. Ada prestasi. Iya. Artinya udah pernah kompetisi gitu. Sudah. Kalau pertama itu 2019 Rocky Fight. Rocky Fight Jakarta. Ya, Jakarta. Terus Rocky Fight ini prestasinya apa? Rocky Fight. kalau Rocky Fight ini juara 1. Medali emas. Dapat medali emas. Oh, itu Rocky Fight itu kompetisi dari berbagai klub. Iya, Sifatnya umum gitu. umum. Member. Setelah Rocky Fight, Kalau setelah Rocky Fight ada Kejurda Banten itu tahun 2019 dapat medali perak juara 2. ke Jurda. Jadi dari seluruh kabupaten kota di Banten ngirim atlet. Iya.
Baik. Jadi juara 2 medali perak. Perak. Nah, lalu Terus selanjutnya ada Kopda, kompetisi olahraga pelajar daerah Tangsel, Tangerang Selatan ya. Pada tahun 2019 itu juara 3. juara 3 medali perunggu. Iya. Oke, selanjutnya Terus ada Pekan Olahraga Nasional itu dari Sikat Pasaribu promotor. oh itu tingkat nasional tuh. Itu nasional. Nasional. Jadi Umum Jakarta. juga atau antar klub? Itu atlet sih. Atlet, khusus atlet Iya, ya, khusus atlet. Bantu. Baik. Heeh. Di situ prestasinya Pak? Itu dapat juara 1. Juara 1 medali emas. Dari emas. Wah, lumayan ya Iya. lumayan. prestasinya Iya. Itu di Jakarta. di Jakarta. Oke. Sama 2019 juga. 2019. Jadi seluruh kompetisi ini dilakukan di 2019. Iya. 2020 enggak ya? 2020 enggak karena Covid ini. Oh, karena Nggak Covid, semua kompetisi diundur, dibatalkan. Batalkan. Jadi 2019, 2020 sampai hari ini berarti tidak ada pertandingan nih. Belum ada pertandingan. Tidak ada pertandingan. Iya. Jadi apa ngisi waktu selama 1 tahun ini? Berlatih sih. Oh, berlatih. Tetap berlatih sambil melatih itu juga melatih privatan juga. Melatih privatan. Oh, jadi melatih privatan Iya. juga. Oke, gimana ceritanya kok bisa melatih privatan boxing? Itu awalnya kita belajar dulu sendiri. Kita pahami dulu teknik-tekniknya kan. Terus Oke. kita mulai belajar cara nge-padding yang benar. Tuh, biar nanti membernya nggak merasa sakit. Ya, terus mulai ke teman-teman nih, coba dulu gimana paddingnya, apa paddingnya masih sakit apa enggak. Nah, kalau misalnya udah benar, baru mulai nyari-nyari privatannya sekitar dulu kan. Misalnya dari teman-teman gitu. dulu. Jadi sebelum mendapatkan privat, mencoba dulu metodenya supaya nanti kalau sudah ketemu private langsung mantap gitu. Ya, kita belajar dulu loh. Nanti kalau membernya takutnya kenapa-napa kan. Komplain, Iya, komplain. ya, komplain, baik, very good. Iya. Nah, baik. Lalu di mana saja itu kira-kira private-nya? Daerahnya itu sekitar BSD ada, terus Bintaro juga ada, Tangerang Kota juga ada. Tangerang Kota juga ada. Di luar itu pernah melatih juga privatan? Di luar itu pernah beberapa di Jakarta juga ada juga. Oh, sampai juga di Jakarta. Oh gitu ya. Iya. Baik. Tentunya kalau jauh sama dekat itu berbeda ya harganya. Ya, berbeda tergantung Berbeda jaraknya. harganya. Oh, Jarak. baik, oke. Dari hasil private ini lumayan juga berarti. Ya, lumayan lah. Kalau ini apa? Hasil dari penghasilannya ya. Lumayan buat kuliah juga, buat Oh, bisa kuliah juga. ya nabung buat apa? Uang kuliah semester. Kuliah. Semester kuliah terus kebutuhan sehari-hari juga. Kebutuhan sehari-hari. Bisa lah terpenuhi dari penghasilan privatan ini. Oh, terpenuhi ya. Iya. Nah, ini nih. Ini yang bisa dicontoh teman-teman. Ya, masih muda, anak kuliahan, mendalami bela diri, khususnya boxing, lalu bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari boxing itu. Lalu bagaimana ini? Kuliah juga, melatih privatan juga, terus melatih di sasana juga. Bagaimana mengatur waktunya supaya tidak bentrok dengan waktu kuliahan? Karena untuk itu sih ngambil kuliahnya malam. Jadi Oh, malam. ya, ngambilnya Oke. dari jam setengah 6 sampai jam setengah 10 malam. Jadi kalau privatan kan rata-rata dari pagi sampai sore lah kira-kira. Banyaknya sih situ. Jadi nggak terganggu lah kalau kuliah. Nggak terganggu kuliah, habis privatan baru mempersiapkan diri untuk kuliah sore, kuliah malam. Di malam. Iya. Oke. Rata-rata hari-hari privatannya hari apa saja nih? Kalau rata-rata sih pada hari libur lah. Weekend gitu, Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu dan hari libur. Iya. Gitu ya. Soalnya kan rata-rata sekolah kalau enggak kerja. Jadi Sekolah dan sempat kerja. pelatihannya. Oke. Kalau pagi sampai siang juga berarti terima ya? Kalau Iya, kalau hari libur juga terima sampai
sore malam juga masih bisa lah. Masih bisa. Karena nggak ganggu kan kuliahnya juga. Oh, oke. Berarti harus disiplin membagi waktunya ya. Iya, pintar-pintar bagi waktu sih. Pinter-pinter ngambang waktu. Mendalami bela diri, bahkan 2 bela diri, Aikido, boxing, sudah kompetisi ya, baik level daerah, klub maupun level nasional. Banyak anggapan nih, terutama dari orang tua lah, ke masyarakat umum, tidak semua tapi masih ada anggapan bahwa kalau orang belajar bela diri itu malah nanti jadi suka berantem atau bandel di jalanan gitu. Gimana itu? Kalau kita belajar bela diri itu karena udah capek, jadi kita nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mau lagi sih ribut di jalan gitu. Karena udah bosan. Gitu ya? Iya, udah bosan kan, kita udah capek tenaganya, kita habisin di tempat latihan gitu. Jadi kalau untuk malah jadi ribut itu sebenarnya tergantung orangnya sih. Oh, Gimana karakter orangnya. Tapi paling umumnya sih nggak bakal ribut lah. Mentang-mentang dia udah belajar bela diri, dia nggak bakal sok-sokan jago gitu. Oh gitu. Coach Toto sendiri nggak pernah ribut di jalan? Nggak pernah ribut di jalan. Nggak pernah ribut ya. Karena udah bosen kalau mau Udah capek latihan. Kalau mau ribut ya sparring aja langsung gitu. Baik. Nah itu. Kering Nah gitu. itu baru justru gentleman. Iya. Memang itu kan. Iya. Lagi bela diri, sparring. Iya, sama-sama bisa. Berlatih, sama-sama bisa. Nah. Baik. Itu. Oke. Selain melatih private ini, selama di rantau ini, apa pernah misalnya sambil sekolah, sambil kerja juga, gitu? Pernah juga tuh, gitu? Sekolah sambil kerja itu pernah ya. Jadi kelas 1 kira-kira liburan dari kelas 1 SMK ke kelas 2 itu pernah kerja di percetakan di Jakarta. Itu Di mana lagi? Terus kalau nggak salah itu semester berikutnya lagi jadi pelayan di Bakmi di restoran ya, Oh, di Serpong. Nah, itu ngisi waktu ya. Kira-kira itu nggak masalah ya, nggak malu ya? Nggak malu. Kan kita nyari pengalaman, terus mempatin waktu itu kan Iya. Kira-kira itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu itu. Oh, jadi bayarannya harian berarti? Iya. Jadi kita per hari. Jadi udah melatih bekerja harian juga di percetakan sama di restoran bakmi gitu ya. Iya. Nah, bagaimana ini? Memikirkan masa depan nggak? Bagaimana ini masa depannya? Apa rencana selanjutnya ini? Untuk rencana selanjutnya itu tetap melanjutkan kuliah ini ya. Sambil melanjutkan kuliah sampai selesai ya. Sampai selesai, sampai lulus. Nah, sambil kita melatih juga, kerja juga, ya. Terus belajar lagi cara melatih yang benar gitu. Terus tetap berlatih. Sambil menunggu kesempatan kalau misalnya ada bertanding gitu. Nah, jadi kita udah siap selalu. Iya, karena udah setahun lebih juga nih nggak bertanding ya. Jadi udah mulai pengen bertanding nih. Iya, pengen naik ring juga. Naik ring juga tahun ini kalau bisa nih. Iya. Oke. Ini emang gitu, kalau ini petinju tuh suka gitu. Pengen naik ring terus gitu. Iya. Pengen nyoba latihannya itu. Karena sudah berlatih. Nah, cuman nggak naik ring kan nggak enak gitu. Nggak enak. Nggak ada puas gitu. Nah, harus dibuktikan ya. Iya, harus dibuktikan dengan bertanding. kompetisi. Nah, kalau sparring kan udah biasa. Pengennya kompetisi gitu. Baik. Jadi dari bela diri ini yakin ya untuk bisa menjadi profesi yang menjanjikan di masa depan. Iya, kan kita bela diri itu sekarang itu udah jadi hobi sih, udah jadi kebutuhan kan. Udah jadi kebutuhan. Kita bisa dari boxingnya sih bisa banget ya, jadi profesi ya. Bisa jadi profesi. Privatan gitu. Nanti kalau misalnya kita udah berkembang, kita mulai merekrut teman-teman gitu buat melatih juga, sama kita ajarin melatih, terus kita kasih member dulu 1,
Nah, untuk mengembangkan. mengembangkan jaringan ya, bagus juga ini. banyak. Jadi bisa menjadi usaha jadinya ya. Iya. Usaha menjadi sama-sama beruntung ya, Iya, sama-sama sama menguntungkan. untung. Iya. Bagus sekali nih. Jadi idenya bagus banget. Mas Toto ini ya yakin bahwa bela diri punya masa depan dengan bekerja sama dengan teman-teman yang lain sambil melayani masyarakat. Ya. Ini menarik sebagai anak muda milenial. Ya, semoga sukses. Baik. Ya, maaf sudah mengganggu waktunya ya. Ya, nggak apa. Ya, terima kasih. Sama. Silakan berhenti lagi.